Jadi selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kuartil, desil, persentil. Nah, untuk kuartil, desil, dan persentil ini ada pada materi ukuran penyebaran data. Nah, jadi selanjutnya kita sebelum kita bingung-bingung, berlama-lama bingung, jadi langsung saja ke rumusnya, ke contoh soalnya, yaitu di sini saya sudah memiliki contoh soal yaitu data tinggi badan siswa kelas 11. Maka hitunglah kuartil 3, desil 4, dan juga persentil ke 90. Nah, jadi sebelum itu kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama, sedangkan desil membagi 10 data menjadi bagian yang sama, dan persentil membagi 100 data menjadi bagian yang sama. Dan untuk kuartil sendiri, kuartil ada kuartil 1 atau kuartil bawah, K2 adalah kuartil tengah, dan K3 adalah kuartil atas. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah untuk kuartil, desil, dan persentil untuk data berkelompok. Kita hapus dulu yang ini. Jadi sebenarnya rumus kuartil, desil, dan juga persentil itu sama, hanya saja yang membedakan adalah letak datanya. Jadi untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah kuartil. Di sini kuartil untuk data berkelompok rumusnya adalah KI sama dengan tepi bawah kelas ditambah P dalam kurung atau buka kurung I per 4 N dikurang dengan F besar per F kecil. Nah, jadi nanti yang membedakan kuartil, desil, dan persentil itu adalah ini, I per 4 dikali N. Nah, jadi sekarang kita sudah mengetahui apa-apa saja yang kita perluin untuk mensubstitusikan rumus dari kuartil ini. Nah, yang pertama kita mencari letak dari KI ini. Jadi sebelumnya kita cari dulu letaknya. Cara mencari letak K3 ini adalah dengan cara kita menulis rumusnya K3. Kita tulis karena kita mencari kuartil ketiga, jadi otomatis nilai I-nya adalah I per 4 N sama dengan nilai I-nya adalah 3. Untuk 4 itu tetap, dan N itu adalah banyaknya jumlah data. Jadi kita hitung terlebih dahulu banyak jumlah data ini pada frekuensi 8 ditambah 5 sama dengan 13, 13 tambah 7 sama dengan 20, 20 ditambah 3 sama dengan 23, 23 ditambah 4 sama dengan 27, dan 27 tambah 3 sama dengan 30. Jadi banyaknya data ada 30. Jadi kita kali dengan 30. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai-nilainya. Sekarang caranya kita menghitungnya adalah dengan cara 30 dibagi 4 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 22,5. 30 dibagi 4 dikali 3, hasilnya adalah 22,5. Seperti itu. Nah, untuk K3 kita sudah ketahui letaknya pada data ke 22,5. Namun sebelum itu kita cari dulu di mana letak data 22,5 ini dengan cara yang pertama, yaitu ini kita sama jabarkan dulu dari 8 ini kita jabarkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah lagi 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tambah lagi 7 ini di bawah, kita lanjutkan 14, 15, 16, 17, 18, 19.
19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20. Belum ada yang memuat data ke 22,5. Kita tambahkan lagi 3, 22, 21, 22, 23. Nah, kita lihat di sini sudah ada yang memuat data ke 22,5. Jadi letak kuartil ketiga ada pada kelas interval keempat. Kita hapus saja karena kita sudah tahu letak dari kuartil ketiga itu ada pada kelas interval keempat. Selanjutnya kita mencari nilai-nilai yang kita perluin untuk mensubstitusikan rumus dari kuartil ini. Yang kita perluin adalah TB, karena TB-nya kita sudah tahu bahwa untuk letak kelas kuartil itu ada pada kelas interval keempat. Jadi TB-nya adalah 1,64 sama letak bawah kelas atau tepi bawah kelas dikurang dengan 0,5 karena sudah ketentuan. Jadi 164 dikurang dengan 0,5 hasilnya adalah 163,5. Itu untuk tepi bawah kelasnya. Untuk panjang kelas atau P, di sini kita bisa lihat dari rentangan ke 164 sampai 167. Kita tulis di sini 164, 165, 166, 167. Jadi kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Jadi untuk panjang kelasnya ada 4. Kemudian apalagi yang kita perluin untuk mensubstitusikan nilai ke dalam rumus ini adalah nilai N-nya. Nilai N-nya sudah kita ketahui, yaitu banyaknya data ada 30. Kemudian untuk F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval atau sebelum kelas kuartil. Jadi letak F ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, jadi kita perlu mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu dengan cara menambah tabel lagi satu di sini. Cara untuk mencari FK atau frekuensi kumulatif adalah dengan cara kita melihat frekuensinya terlebih dahulu. Jadi frekuensinya itu yang pertama kita tulis 8. 8 ditambah 5 sama dengan 13. 13 ditambah dengan 5 sama dengan 20. 13 ditambah dengan 7 sama dengan 20. Kemudian 20 ditambah dengan 3 hasilnya 23. 23 ditambah dengan 4 27. 27 ditambah dengan 3 30. Nah, jika nilai FK yang terakhir sudah sesuai dengan atau sudah sama dengan jumlah frekuensi, maka langkah kita yang pertama sudah benar. Jadi untuk nilai frekuensi kumulatif kelas interval sebelum kelas kuartil. Nah, sedangkan nilai kuartil kelas intervalnya itu kan 23. Jadi nilai sebelumnya itu adalah 20. Jadi F besar di sini 20. Kemudian F kecil itu adalah frekuensi kelas interval. Jadi untuk frekuensi kelas intervalnya adalah 3. Baiklah, sekarang karena kita sudah mengetahui untuk nilai-nilai yang perlu kita substitusikan pada rumus kuartil, langsung saja kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu K3 sama dengan tepi bawah kelas 163,5 ditambah dengan panjang kelas yaitu 4, buka kurung. Untuk I per 4 dikali N itu kita sudah ketahui bahwasanya hasilnya adalah 22,5. Hasilnya adalah 22,5. Jadi langsung saja kita tulis 22,5 dikurang F besar atau frekuensi kumulatif sebelum kelas interval kuartil adalah 20. 22,5 dikurang dengan 20 per frekuensi kelasnya adalah 3. Nah, sekarang kita menghitung dulu yang di dalam kurungnya terlebih dahulu ya. Langsung saja ini turun 163,5 ditambah 4 dalam kurung, buka kurung, 22,5
dikurang dengan 20 hasilnya 2,5 dibagi dengan 3, kemudian dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 3,3. Seperti itu. Jadi ini langsung aja agar mengefisienkan waktu. 22,5 dikurang 20 hasilnya 2,5. 2,5 dikalikan dengan 3 dibagi 3, kemudian dibagi dengan 4, hasilnya adalah 3,33. Nah, sekarang selanjutnya cara mencari K3 itu dengan cara kita menjumlahkan tepi bawah kelas dengan hasil dari penjumlahan tadi, yaitu 163,5 ditambah dengan 3,33, maka hasilnya adalah 166,83. Ini nilai kuartil ketiga. Baiklah, untuk yang kedua kita mencari nilai dari D4 atau desil. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya desil itu adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Jadi yang membedakan itu pada rumusnya saja ya teman-teman. Dan untuk desil ini kita tulis D, I sama dengan TB ditambah dengan panjang kelas, buka kurung, I per 10 dikali dengan N dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil dibagi dengan frekuensi kelas desilnya. Jadi yang membedakannya hanya pada I per 10 dikali dengan N ini. Nah, sekarang kita untuk mensubstitusikan nilainya, kita cari dulu letak dari kelas desil. Letak D4. Nah, cara kita mencari letak D4 ini dengan rumus 4 per 10 atau I per 10 dikali N. Jadi 4 per 10 dikali dengan banyaknya data, yaitu 30. Caranya kita mengalihkan adalah 30 dibagi dengan 10 dikali dengan 4, hasilnya adalah 12. Letak kelas desil ada pada data ke-12. Jadi cara kita mencari letak data ke-12 adalah dengan cara seperti tadi, kita menjabarkan dulu dari 8, 5, 7. Jadi kita kan sudah buat nih tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah lagi 5, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah dapat bahwa letak data ke-12 ada pada frekuensi kedua. Jadi secara tidak langsung letak kelas D4-nya ada pada kelas interval ke-2. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan aja nilai-nilai apa saja yang kita perlukan untuk mensubstitusikan rumus desil ini, yaitu kita cari seperti tadi, sama kita mencari TB-nya terlebih dahulu karena letak dari kelas D4 atau letak D4 ada pada kelas kedua, kelas interval kedua, jadi hasilnya itu adalah 156 dikurang dengan 0,5, hasilnya adalah 155,5. Dan untuk P-nya sama, kita hitung dari rentangan 152 sampai 100 dengan 155. Jadi kita tulis 152, 153, 54, 55. Jadi ada 4. Untuk panjang kelasnya ada 4. Kemudian yang selanjutnya itu nilai N-nya sudah kita ketahui yaitu 30. Dan untuk nilai F besar atau frekuensi kumulatifnya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Jadi untuk frekuensi kumulatif desilnya itu kan 13. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil adalah 8.
Jadi di sini F-nya adalah 8. Dan untuk F kecilnya adalah frekuensi kelas internal desil. Jadi untuk frekuensi kelas internalnya adalah 5. Nah, baiklah, langsung saja kita sekarang substitusikan untuk rumus desilnya ini. Kita tulis di sini D4 sama dengan PB-nya 155,5 ditambah dengan 4 yaitu panjang kelas, buka kurung, I per 10-nya itu kan sudah kita ketahui, I per 10 dikali N, hasilnya adalah 12. Di sini kita tulis 12 dikurang dengan F besar atau frekuensi kumulatif sebelum kelas desil adalah 8 per frekuensi kelas desil adalah 5. Nah, sekarang langsung kita hitung, tapi sebelum itu kita menghitung yang di dalam kurungnya saja. Terlebih dahulu D4 turun 155,5 ditambah dengan, cara menghitungnya seperti ini, 12 dikurang dengan 4 hasilnya adalah 12 dikurang 8 hasilnya 6. 6 dibagi dengan 12 dikurang 8 4. Kemudian 4 dibagi dengan 5 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 3,2. Kemudian langsung saja kita jumlahkan 155 ditambah dengan 3,2, hasilnya yaitu 158,7. Jadi untuk nilai D4-nya adalah 158,7. Terakhir kita mencari nilai dari P90 sama seperti tadi, untuk persentil ya, persentil. Jadi untuk rumus persentil ini tak sama, PI sama dengan tepi bawah kelas ditambah dengan P buka kurung I per 100, karena persentil ini membagi data menjadi 100 bagian yang sama, dikali dengan N dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas persentil. Nah, jadi sebelum kita menentukan mensubstitusikan rumusnya, kita mencari dulu letak dari kelas persentil, letak P90. Cara kita mencari letak P90 ini adalah dengan cara I per 100 dikali dengan N. Kita langsung saja substitusikan karena I-nya adalah 90 dibagi dengan 100 dikali dengan N yaitu 30. Nah, caranya kita membagi ini adalah kita sederhanakan 9 per 10. Jadi caranya itu adalah 30 dibagi dengan 100 dikali dengan 90, hasilnya adalah 27. Nah, jadi letak P90-nya ada pada data ke-27. Nah, kita lihat nih di frekuensi kumulatifnya, kebetulan ada data yang memuat angka 27. Jadi secara tidak langsung letak P90-nya ada pada kelas interval ke-5. Jadi letaknya ada pada kelas interval ke-5. Sekarang kita cari nilai-nilai yang kita perlukan untuk mencari persentil ke-90, yaitu PB-nya 168 dikurang dengan 0,5 karena tepi bawah kelas interval ke-5 itu adalah 168, jadi dikurang dengan 0,5 hasilnya adalah 167,5. Nah, selanjutnya untuk P-nya tetap karena untuk semua data ini untuk P-nya itu adalah 4. Kemudian N-nya adalah 30. Untuk frekuensi sebelum kelas persentil, kita lihat di sini karena frekuensi kumulatif kelas persentilnya adalah 27, jadi sebelum kelas persentil adalah 23. Jadi di sini
23. Terus frekuensi kelasnya itu kita lihat frekuensi kelasnya adalah 4, jadi F kecilnya 4. Nah, sudah semua kita dapatkan nilainya, jadi sekarang kita substitusikan ke rumusnya saja. Langsung saja kita tulis di sini P90 sama dengan tepi bawah kelas 167,5 ditambah dengan P atau panjang kelasnya adalah 4, buka kurung, karena I per 100 N sudah kita ketahui, yaitu angkanya adalah 27. Langsung saja kita tulis 27 dikurang dengan frekuensi kumulatifnya adalah 23. Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil adalah 23, kemudian frekuensi kelasnya adalah 4. Nah, sekarang yang pertama kita hitung itu adalah yang di dalam kurung. Ini turun 167,5, ini turun. Kemudian caranya kita menghitung itu adalah 27 dikurang 3, 27 dikurang dengan 23 hasilnya 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, kemudian 1 dikali dengan 4 sama dengan 4, jadi tetap 4. Dan yang selanjutnya sekarang kita tinggal jumlahkan saja. Nah, sebelum itu sudah ngerti kan tadi cara mendapatkan 4 ini? 27 dikurang dengan 23 sama dengan 4, 4 dibagi dengan 4 hasilnya 1, 1 dikali dengan 4 adalah 4, jadi tetap nilainya 4 ya teman-teman. Sekarang yang terakhir kita tinggal menjumlahkan saja untuk mengetahui nilai dari P90 ini. Jadi caranya itu adalah 67,5 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 171,5. Nah, ini untuk nilai dari P90-nya. Dan saya tegaskan lagi bahwasanya untuk kuartil, desil, dan persentil yang membedakannya hanya ini. Kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama, desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama, sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Dan untuk kuartil ada Q1, Q2, dan Q3-nya. Baiklah, jadi itu tadi penjelasan mengenai materi tentang min, median, modus, desil, persentil, dan juga kuartil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, Tiang minta maaf. Jadi Tiang tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.